والسابقون السابقون ulaikal muqarrabun. Orang yang mau masuk surga itulah orang yang celaka. Nah itu kenapa bisa gitu, Ustaz? Itulah pertanyaannya tuh. Kenapa bisa orang yang mengharap surga tuh jadi Yang mau masuk bukan mengharap, yang mau masuk surga tuh beda lah bahasanya mengharap sama mau. Nah, ya jelaslah dia celakanya. Orang udah ada penduduknya di dalam, dia mau masuk. Apa ada penduduknya yang mau keluar? Kalau dia gini, kata mau masuk itu, ditanya aja sama dia. Bang Baim lah saya tanya. Bang Baim pernah ke surga? Ya nggak pernah, Ustaz. Tapi pernah dengar? Sering. Pernah dengar ya kan? Nah, Bang Baim tapi pernah ke Mandeleng Natal? Sering. Nah, kalau mau ke Mandeleng Natal kan banyak yang dilalui itu nih kan? Iya benar. Ke terminal dulu. Ya. Entah belum sampai ke sana, ke Mandeleng Natal udah terjadi sesuatu hal yang tidak membuat kita sampai. Nah, begitulah orang yang mau masuk surga itu, dia harus ke kubur dulu. Harus melewati masyar dulu. Ada namanya mizan dulu. Ada jembatan sirat dulu. Nah, yang dari 1000 satu aja yang selamat. Inilah orang yang mau masuk, celaka. Jadinya. Tapi yang nggak celaka gimana? Orang yang menjadi penduduk surga itu sendiri. Cara dapatkannya gimana, Ustaz? Ayo ikut sama Rasul itu tadi. Kalau dia orang-orangnya dulu di awal kan dibilang nih, contoh nih, kalau kita baru bercerita ayat nih kan. Lama datang cerita ayatnya kan. Jadi cerita keseimbangan itu sudah ada di surat Al-Waqi'ah itu, menceritakan awal dan akhir. Nah, di surat Al-Waqi'ah itu kan dibilangkan Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun. Nah, itu. Jadi dibilangkan was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, wasabiquna sabiquna. Sabikun itu di situ dibilangkan yang terdahulu beriman. Artinya as-sabiquna awalun, mereka itu orang-orang terdahulu beriman. Siapa? Mereka itulah Nabi dan para sahabatnya. Makanya saya bilang kalau yang mau mengikuti jalan itu ikuti jalan Rasul Allah itu tadi. Nah, baru di situ ulaikal muqarrabun. Mereka itu yang didekatkan sama Tuhan mereka. Fi jannatin naim. Ini memang mereka memang sudah penghuni surga itu. Mereka itu di dalamnya gitu. Jadi kalau ada orang yang mau masuk, kan nggak mungkin yang di dalam keluar. Makanya saya bilang orang yang mau masuk itu celaka. Sedangkan perbandingannya gini, kalau orang yang udah di dalam itu, dia nggak bercerita tentang pahala surga. Dulu pun, di sini kita mau menerangkan ya, cara menyampaikan orang berbuat baik itu bukan dengan ganjaran pahala sebetulnya. Cuman kenapa sekarang sangat tenar sekali? Contoh nih, baca selawat ini nanti kaya. Iya. Baca selawat ini nanti masuk surga. Baca ini, kan gitu semua. Banyak kali sekarang. Kalau orang yang berjalan dengan orang yang menyelamatkan, tidak begitu. Tidak begitu. Artinya dia disuruhnya dulu, nanti dilihat kau buat nggak yang disuruh tadi. Kalau udah dibuatnya selama dia patuh, dia taat, dia udah istiqomah, masuk tingkat ikhlas itu, berarti ini orang setia. Barulah dikasih tahu fadilahnya. Kau sudah melakukan ini, nanti fadilahnya ini. Tapi dari bahasa hadis itu diambil orang, diolahnya dengan kata-kata, dia pula mengambil keuntungan di situ. Jadi biar dia ditanya orang, terus dia mengatakan ke orang lain, langsung nanti ke poin intinya, ya nggak bisa begitu. Itulah orang tertipu nanti jadinya, kabur dia. Jadi orang berbuatnya bukan karena Tuhan yang dia yakini, tapi karena mau masuk surga, mau pahala, udah keliru jadinya. Selip ya, sikit ya. Iya. Ceritanya benar. Halus sekali. Halus sekali, makanya. Dah, kita sambung lagi tuh kan. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari yang awal, sedikit dari yang
akhir. Nah, itu gimana maksudnya Ustaz? Yang awal itulah Nabi, hitunglah jumlah Nabi itu berapa. Yang diketahui 25, yang tidak diketahui berapa lagi jumlahnya. Itulah mereka yang duluan meyakini Tuhan itu. Mereka itulah ditempatkan di dalam surga yang penuh kenikmatan. Kenapa? Karena mereka ulaikal muqarrabun, mereka itu yang didekatkan sama Tuhan mereka. Sullatun minal awil, sullah banyak dari yang awal, wa qalilun minal akhirin, sedikit dari yang akhir. Makanya yang sedikit itu siapa? Kalau dulu Nabi dan para sahabatnya, kalau di akhir Mahdi dan para sahabatnya. Namanya udah cerita akhir zaman. Pemimpin akhir zaman siapa? Pemimpinnya gitu. Kalau dulu kita membilangkan Nabi. Kalau di akhir, makanya kita bilang kalau orang mau mengikut Nabi udah nggak bisa. Kok nggak bisa? Iyalah, kau tidak hidup di zaman Nabi, kan sederhana aja jawabnya. Jadi berarti mengikut ajarannya. Mengikut cakapnya. Nah, itu bisa. Cakap Nabi disuruh ikut Al-Mahdi itunya. Iya benar Ustaz. Saya berbicara seolah-olah kayak menyeleweng-nyelewengkan, padahal tidak. Kita membilangkan yang poin-poin yang sebenarnya aja. Iya, benar. Artinya kita biar aja orang itu yang mengapakan dirinya dengan situasi yang dialaminya. Mana bisa kita mengajari orang lain? Kenapa? Dialah dengan dirinya sendiri, dialah berusaha dengan Tuhan yang dia yakinin gitu. Jadi gitu dia Bang Baim. Jadi as-sabiquna awwalun, as-sabiquna akhirun. Makanya was-sabiquna as-sabiqun itu cerita keseimbangan, cerita awal, cerita akhir. Kalau sebelum itu lagi ditarik, lebih gawat lagi. Gawatnya gimana? Iya, yang satu golongan kanan, yang satu golongan kiri. Kan gitu, terpecah kamu menjadi 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, kan tidak seimbang itu. Kanan dan kiri. Nah, sedangkan si as-sabiqun itu tadi, itu dia tidak termasuk di antara itu tadi. Antara Dia kiri kanan itu. iya, dia tunggal. Dia itu berdiri sendiri. Dia itu sudah ada pengikutnya masih, makanya jumlah mereka itu sedikit. Sedikit karena apa? Iya, karena mereka itu hanya orang-orang yang dipanggil Tuhan itu saja. Yang kalau mau masuk, ini saya kasih tahu Bang Baim ya. Orang mencari sosok seorang Imam Mahdi itu. Kalau orang di akhir zaman sekarang ini, di akhir-akhir zaman sekarang ini, dia mau mencari sosok seorang Imam Mahdi itu dengan ilmu Quran dan ilmu hadis yang dia ketahui, sampai kiamat pun dia nggak akan berjumpa. Kenapa bisa gitu Ustaz? Iya, loh, kan timbul pertanyaan. Iya, kenapa bisa begitu? Timbul pertanyaannya, Karena kan yang kita itu kitab gitu, kitab. yang jadi pedoman tuh Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Iya. hadisnya itu Ustaz. Bukan Al-Quran dan hadisnya yang tidak menjadi petunjuk Bang Baim, tapi orangnya itu memahami Al-Quran dan hadis itu yang tidak pas. Tidak sampai Ustaz gitu ya. Kalau itu urusan dia lah, mau sampai mau enggak. Tapi jadi kepada siapa bertanyanya? Kan gitu timbul pertanyaan. Kepada siapa? Bertanyanya kepada Allah. Tanya lagi bagaimana cara bertanya kepada Allah, kan Bagaimana bersambung dia. caranya bertanya itu. Hah? Dia langsung bersambung-sambung terus dia. Baru kembalikan ke ayat. Tidak boleh lagi. Tadi kan kita bilang bukan Al-Quran dan hadis itu jadi sampai kiamat pun tidak akan bertemu gitu. Loh, ini kok kembalikan ke ayat? Iya, inilah bukti kita bahwa benarlah Al-Quran dan hadis itu yang menjadi petunjuk. Kan sudah saya bilang, yang tidak jadi petunjuk itu orangnya yang memahami. Kalau saya nggak begitu. Kalau kita memang ada ayatnya itu, orang yang bisa sampai kepada sosok itu tadi ada 3 aja jalannya. Karena rizkinya, karena petunjuk hidayahnya. Petunjuk hidayah dari mana? Al-Quran dan hadis itu juga. Rizki karena dia berbaik sangka. Baru dia orang yang menjalankan perintah. Itu yang bisa sampai kepada sosok seorang Al-Mahdi itu. Gitu. Tapi kalau dia dengan ilmu Quran dan ilmu hadis yang diketahuinya, sampai kiamat pun dia nggak akan bertemu. Kenapa? Iya, karena dia yang tidak bisa memahami Quran. Buktinya sekarang udah bertemu belum? Kan banyak kali yang cerita-cerita tentang itu. Tanya, udah bertemu belum? Gitu. Bahkan kan banyak yang beredar di YouTube saya lihat, misalnya di sosmed atau di apa kan banyak yang mengklaim gitu, mengklaim. Bahkan yang baru-baru ini, yang baru-baru ini lah. Kita buka sedikit ya. Saya nggak apalah, buka-buka sedikit aja. Sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak juga ya kan Bang Baim.
Jadi gini, orang yang sampai kepada sosok Al-Mahdi, itu makam Al-Mahdi itu atau makam Rasul itu makam si, kalau bahasanya si, ditunjukkan dia. Si laqad ja'akum itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Enak kan? Datang seorang rasul kepada kamu, nyata, laqad, nyata datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Kaummu sendiri. Berarti kita apa, manusia? Kan ada kaumnya. Nah, ini mulai-mulai nih kita buka sedikit. Nah, kalau kita, karena ini cerita keseimbangan, nggak usah kita tutup dulu cerita tentang Al-Mahdinya, kita kembalikan ke awal, biar agak enak sedikit. Orang mau bertemu dengan sosok seorang nabi, kan nggak bisa langsung dia bertemu dengan nabi. Berarti dia harus bertemu dengan orang-orangnya nabi dulu. Nah, orang-orangnya nabi, karena nabi itu seorang rasul, berarti dia ada membawa suatu kaum. Kaum di awal itu yang bersama nabi, kalau dia di Makkah namanya kaum Muhajirin. Kalau di Madinah namanya kaum Ansor. Nah, kedua kaum ini perbuatannya tidak sama dengan orang yang di luar kaum itu. Apa perbuatan mereka? Dapat dilihat dengan jelas, mereka sholat. Yang dulu orang tidak mengerjakan sholat seperti kedua kaum itu, gitu. Itulah dia saya bilang karena perintah. Tadi kenapa? Karena rizki, karena petunjuk hidayah, karena menjalankan perintah. Dari situlah dia mulai tahu, oh ini siapa yang mengajarkan sholat ini? Oh ini nabi. Kan ada nabi bilang, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi orang yang patuh taat kepada nabi itu dia mengerjakan sholat seperti yang diperintahkan nabi. Jadi kalau orang mau bertemu dengan sosok seorang rasul itu, dia bertemu dulu dengan kaumnya. Nah, di akhir zaman juga begitu, Bang Baim. Nah, untuk sampai kepada sosok Al-Mahdi itu tadi, dia kan seorang rasul juga. Berarti ada perintah yang dikerjakannya. Ya ada. Sholat itu juga. Sholat iya, tapi ada perintah yang lain. Perintah yang lain itu apa? Yang orang anggap itu bukan perintah. Kalau saya bilang itu perintah. Berzikir, menyebut nama Allah, 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 itu dengan sebutan yang banyak. Itu perintah Allah di dalam Quran. Kenapa orang nggak mengerjakannya gitu? Dan itu dikaitkan dengan cerita akhir zaman. Kalau udah perintah zikir Allah, Allah itu berkaitan dengan akhir zaman, kalau udah betul itu cirinya, berarti adalah yang mengajarkan perintah itu, itulah dia, pemimpinnya itu tadi. Udah jumpa Bang Baim? Belum ya? Nah, baik sangka aja nanti jumpanya tuh. Bunyi ayatnya gimana? Tadi kan bertanyanya sama Allah kan? Kalau mau, tadi kan gitu bahasa saya. Saya cakap nggak asal-asal, harus ada bukti otentiknya. Bukti otentiknya ya Al-Quran dan hadis itu juga. Bunyi ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman. Nah, kata Allah nih, hai orang-orang yang beriman, banyak kamu berzikir menyebut nama Allah. Itu perintah. Karena menggunakan kata fi'il amar, kata yang memerintahkan kepada suatu perbuatan. Apa perbuatannya? Berzikir menyebut nama Allah, Allah banyak-banyak. Nah, kalau sudah dia melakukan perintah itu, ada perintah berikutnya setelah itu. Apa? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, makanya orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah, dengan berzikir tidak seperti itu, bedalah tasbihatnya. Nah, ini kita tidak bisa kasih tahu seperti saya bilang tadi. Tapi kalau udah cerita ke dalam nantilah, kalau jangan di depan kamera ya kan, baru kita bisa cerita-cerita lagi. Ya, yang di depan kamera ini bisanya
yang ceritanya tentang Quran dan hadis saja. Kalau ceritanya udah ke dalam, cerita tuh keseimbangan Bang Baim. Ada luar, ada dalam. Kalau mau masuk ke dalam, ketuk dulu pintunya. Udah ada izin belum gitu. Jadi kita sambung cerita Qurannya. Jadi orang kalau mau sampai kepada sosok seorang Rasul itu ketinggian makomnya itu, saking besarnya nurnya itu, dialah nur ala nur itu tadi. Orang kalau mau sampai kepada nur ala nur itu, dia mana bisa dengan jembatan ilmu yang diketahuinya. Makanya dibilang zikir Allah itu, kalau wali kutub pun ada di masa itu, tidak menghinggakan ketinggian makom amal zikir itu tadi. Iya, itu masih amalannya. Bagaimana lagi pemimpin zikir itu tadi? Nah gitu. Jadi maksudnya apa? Iya, untuk sampai kepada nur ala nur itu, dia harus minat zulumati ilan nur. Ada pijakan nur juga. Nah, pijakan nur itu yang memberikan Tuhan. Kenapa? Di situ ayatnya jelas. Orang yang berzikir menyebut nama Allah, kata Allah di situ, itu mereka itu orang yang bertasbih di waktu pagi dan petang, sehingga Allah memberinya rahmat ampunan, dan para malaikat itu memohon ampun buat dirinya. Dan Allah mengangkat dia dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Itulah nur ala nur tadi tuh. Tuhan yang mengangkatnya. Gitu. Ini kayak mana mau bertemu dengan sosok seorang laqad ja'akum, seorang rasul itu, perintah pun tak dikerjakan. Inilah namanya orang manusia yang mau masuk surga itu tadi. Yang dapat berbuatnya mau pahala saja. Kerjakanlah dulu perintahnya. Apa perintahnya? Di akhir zikir menyebut nama Allah itu. Nah, kalau udah itu nanti berkaitannya bersambung lagi. Enggak, iya, nanti kita kalau jumpa lagi kita sambung ceritanya gitu. Betah nih Ustaz, lama-lama. Lama-lama di Medan aja ya kan. Betul. Gitu deh Bang Baim. Jadi sederhananya tadi kaum yang bersama Nabi itu kaumnya kaum Muhajirin, kaum Ansor. Jadi kita buka aja kaumnya. Kaum yang dibilang Nabi itu yang berkaitan dengan zikir Allah itu nama kaumnya kaum Mufarridun. Nah, kita jelaskan aja sedikit. Kan banyak nih Bang Baim nih. Saya juga melihat YouTube Bang Baim. Saya ini orang akhir zaman juga. Artinya saya melihat YouTube juga. Saya lihat orang itu ulama-ulama nih kalau menerangkan hadis sabaqal mufarridun itu kok sebatas itu saja. Hanya sebatas cirinya yang berzikir menyebut nama Allah itu saja. Oh gitu. Jadi nanti terakhir semua mengaku-ngaku lah kami yang berzikir itu, kami orang mufarrid. Enggak begitu. Banyak yang mengklaim. Iya, enggak bisa. Kalau mengklaim urusan dia lah itu ya kan. Tapi yang paling tepat kali orang mufarrid itu dia begini. Mereka itu sudah pasti orang yang zikirnya terpimpin. Ya kan? Yes. Berarti kan ada yang memimpin dia. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam suatu kelompok kaumnya kaum Mufarridun. Kalau sudah ada satu pada kelompok suatu kaum itu, berarti adalah pemimpin kaum itu. Kalau di awal pemimpin kaum Muhajirin, kaum Ansar siapa? Nabi. Kalau di akhir, ya pemimpin akhir zaman itu siapa pemimpin akhir zamannya? Siapa Bang Baim? Al-Mahdi. Nah itu tadi. Tapi kan banyak orang yang berzikir Allah juga di luar dari itu tadi. Ya banyak. Cuman kan ada lagi satu cirinya. Saya kasih tahu cirinya ya. Yang kalau dia fazkuruni azkurukum. Nah, yang kalau udah fazkuruni azkurukum Allah, dia sudah termasuk terpimpin. Belum tentu juga. Belum tentu Ustaz. Belum tentu juga. Jadi sangat sulit sekali ya menembusnya ya kan. Belum tentu juga. Kan kalau saya bilang kalau yang terpimpin, ingat di zaman Nabi, masih Nabi hidup saja, ada orang yang mau menjadi tandingan Nabi. Yang mengaku dia Nabi. Terakhir diperangi kan sama Sayyidina Umar. Pasti diperangi. Nah setelah Nabi wafat, banyak kali lah nabi-nabi palsu lagi. Sama itu. Banyak yang mengaku-ngaku pemimpin akhir zaman sekarang ini. Udah banyak kan? Banyak kali Ustaz. Iya, karena dia kalau nggak disoal dia gitu, dia merasa bebas dia. Coba kita yang soal-soal. Bingung juga dia jawab. Yang pasti dia membawa risalah. Risalah apa yang kau bawa? Nah, jadi nggak usah kita bahas tentang orang yang di luar sana. Kita bahas tentang diri kita saja, bahwa
Zikir menyebut nama Allah itu adalah perintah Allah di dalam Quran. Artinya orang yang mau bertemu dengan sosok seorang pemimpin akhir zaman yang mulia itu, dia orang yang mengerjakan perintah di dalam perintah, disempurnakannya perintah itu. Bukan berarti orang yang mengikut Nabi tidak sempurna perintahnya. Sempurna di masanya, di akhir belum. Kenapa nggak diajarkan? Itulah adab. Pernah dengar gini nggak? Adab lebih tinggi daripada ilmu, ya itu. Mereka itu beradab semua. Kenapa? Karena memang mereka bukan orang yang mengajarkannya. Gitu. Setelah para nabi kan ada ulama-ulama lain, ada guru-guru mursyid, guru-guru tarekat. Itu orang yang benar semua, itu kekasih-kekasih Allah. Cuman terhadap perintah zikir Allah nih bukan mereka orangnya. Itulah mereka beradab, makanya mereka nggak mengajarkan itu. Tapi udah pernah dengar orang yang berzikir Allah? Udah, Ustaz. Udah di mana? Di kalau berzikir Allah tuh ada di beberapa macam di itu yang kan. Cirinya gini dia Bang Baim. Kalau dia tidak fadzkurni azkurkum, satu. Kalaupun dia fadzkurni azkurkum, dia yang terpimpin. Terpimpin siapa? Dari pemimpinnya lagi, gitu. Artinya tersambung. Kan tadi cerita sanad. Iya. Sanadnya bersambung gitu. Nah, itu udah paham lah gitu nanti. Iya. Jadi sebetulnya dari awal itu Nabi itu keturunan Nabi itu juga dari Nabi Adam, Idris, Nuh itu keturunan Nabi itu juga. Begitu juga lah Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu. Dari keturunan yang sama itu, nggak mungkin berganti dia. Karena apa? Mereka darahnya biru, darah kita darahnya tidak biru, darah kotor ya kan. Darah kotor ya. Iya, begitulah dia. Jadi gimana Bang Baim? Cerita ayat lagi kita. Ini waktu ada nih sekitar berapa menit lagi nih. Nanti pulang udah tinggal enak ya kan. Kalau mau datang lagi nanti nggak apa-apa. Nginap Ustaz. Nginap di Medan. Nginap di Medan ya kan. Di hotel mana nih? Di rumah saudara. Oh, di rumah saudara. Ada saudara di Medan ya? Banyak. Syukurlah. Oke lah Bang Baim. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa. Kalau ada, Ibu ada yang mau ditanyakan? Hah? Udah terjawab tadi. Oh, udah terjawab tadi ya? Mau nggak sengaja jawabnya berarti ya kan? Jadi gimana Bang Baim? Jadi saya rasa puas lah Ustaz. Iya puas ya, oke lah. Lega gitu. Jadi selama ini yang saya simpan di kepala itu langsung berjumpa dengan Ustadz, langsung dijawab gitu. Beda ya berjumpa langsung sama dengar di YouTube ya? Beda Ustadz. Karena bisa kalau berjumpa langsung bisa nanya ya? Bisa nanya. Jadi gitu Bang Baim, cerita sanad tadi, sanad tuh ada dua. Sanad di awal sama sanad di akhir. Sanad di awal sampai kepada Nabi. Benang merahnya kalau tersambung ada kemungkinan dia selamat. Sanad di akhir sampai kepada Al-Mahdi itu tadi. Nah begitu, makanya sibuklah orang sekarang di akhir zaman ini mencari sosok itu tadi. Untuk mendapatkan, untuk bertemu dengan sosok seorang Al-Mahdi itu, kalau dia dengan ilmu Quran dan hadis yang dia ketahui sampai kiamat pun dia tidak akan berjumpa. Jadi bertanyanya kepada siapa? Kepada Allah. Cara bertanya kepada Allah tadi kan gitu kan. Caranya jalankan perintah yang dimau Allah. Apa perintahnya? Berzikir menyebut nama Allah agar dia minat zulumati ilan nur. Kenapa? Karena makom laqad ja'akum itu ketinggian makom itu sangatlah tinggi. Saya belum bercerita tentang Mi'raj ya. Kalau bicara tentang Mi'raj, wah kayak gini rupanya cerita sebenarnya itu. Sebetulnya udah adanya orang-orangnya itu Bang Baim, tinggal menjalankan saja. Gitu. Itu megang mikrofon ada yang mau ditanya? Iya tadi ada yang mau ditanya cuman karena lagi ngomong ya kan jadi nggak berani. Iya, oh nggak berani ya. Itu adab namanya jadi ya. Lupa gitu ya kan. Lupa apa ya? yang mau ditanya gitu kan. Nah ini tadi ingat lagi apa yang mau ditanya. Nah jadi cerita sana tadi, misalkan kalau kita nonton, nonton video atau dari YouTube entah dari TV dari Ustadz yang ada sanatnya gitu. Tapi ini kita nggak langsung gitu cuman dari media lah gitu iya, kan. Apakah itu sampai gitu? Apakah itu kita sama dengan mengaji dengan ustadz yang bersanad gitu? Itu cerita dalam cerita namanya.
Kalau sanad itu dia diserahkan, ada serah terimanya. Bisa rupanya Bang Baim nikahi ibu, Bang Baimnya di sana, ya kan? Ibu di rumah. Bisa kalau yang nikahkan di sana bapaknya ibu. Tapi kalau ini bapaknya di rumah, Bang Baim di sini udah nikah pakai gitu. Zoom meeting gitu nggak? Iya, bisa, Zoom meeting mana bisa? Artinya itu kalau ditelusuri lagi ke dalam, dia ada istilahnya serah terima. Serah terima itu begini dia. Saya nikahkan, nah gitu. Nah, ijazah itu juga ada penyampaiannya seperti itu, langsung dia bertatap wajah. Jadi yang bersanad itu yang ada ijazahnya gitu, Ustaz? Bisa jadi. Itu udah pas. Itu kalau orang yang beramalnya bertarekat, yang bergurunya bermursyid, dia ada ijazah yang disampaikan itu langsung. Jadi itulah namanya benang merahnya itu, tidak terputus. Jadi dia yang menyampaikan orang yang bertemu dengan yang bertemunya lagi gitu. Tidak, jangan lewat dari YouTube. Itulah kita bilang tadi duanya gimana? Ilmu yang mendatang sama ilmu yang dituntut. Kalau yang mendatang itulah tadi, lihat di YouTube. Walaupun dia bersanad nggak termasuk ya. Iya, yang orang yang di sekitar dia itu aja lah yang dapat. Kalau mau, ibu jumpailah orang yang bersanad itu, yang dia mengaku bersanad. Ya kayak yang sekarang ini lah, Ustaz. Gitu. Ini gimana? Belum berarti, Ustaz ya? Sudah berguru pada yang bersanad atau belum ini kira-kira? Sama siapa bergurunya? Sama Ustaz. Mau berguru? Kita di sini nggak berguru. Kita di sini cerita-cerita aja. Tapi, tapi nggak apa-apa. Ini nyinggung-nyinggung nih Bang Baim, ya kan? Tapi kalau dia memang gini, saya memang ada mengamal amalan yang khusus untuk pribadi saya. Saya memang berzikir menyebut nama Allah itu. Kalau ibu mengambil ijazah dari kita bisa, itu bersanad namanya. Bersambung dia. Artinya kalau ibu berjumpa dengan yang memberi saya ijazah lagi masih bisa. Artinya ada hubungan itu. Itulah yang baru betul paten. Kalau nggak gitu, aduh samar juga ini ya. Siapa kau katanya? Karena kalau begitu apa alasannya? Alasan orang yang bertemu langsung itu nanti didapat dia guru bimbingannya. Kan ini amalannya judulnya misalnya zikir Allah. Kan ada nanti yang mengajarinya, misalnya sholatnya di waktu kapan dia membacanya, di luar waktu sholat apa yang dibacanya, ada perintah-perintah yang lain. Nah, makanya dari perintah itulah dia nanti dapat bertemu, kan itu dia ujung-ujungnya nanti. Yang dapat bertemu siapa? Udah tahu lah Bang Baim jawabannya. Bertemu yang memberi perintah itu. Gitu dia. Banyak nih orang yang di luar sana nih kayak gitu. Ini cerita lawak-lawak kita ya. Ya, cerita lawak begini. Inilah namanya cerita dalam cerita. Nah, gitu judulnya kan. Cerita dalam cerita itu gimana? Bercerita hikayat tentang sosok seorang Al-Mahdi. Membaca sebuah kitab, iya kan? Untuk petunjuk itu, terakhir seolah-olah yang membaca ini dia paling tahu tentang yang dia ceritakan itu tadi. Padahal ini masih cerita dalam cerita yang tertulis. Maaf kata nih, duduk pun di majelisnya sosok seorang Imam Mahdi itu atau Al-Mahdi itu di depannya tak kenal juga dia. Ini ceritanya terbalik. Kenapa? Justru malah orang yang kenal kepada sosok seorang Al-Mahdi itu tak bisa bercerita. Kayak mana tuh? Orang yang hanya cerita dalam cerita yang ditulis di dalam sebuah kitab, dia bercerita seolah-olah dia paling tahu. Sementara orang yang kenal betul-betul sama sosok yang dia yakin itu tadi tuh, Al-Mahdi itu, dia tidak bisa bercerita. Kenapa? Ya sederhananya kan ada bahwa Nabi itu sosok seorang Rasul yang dizahirkan. Kalau Al-Mahdi itu sosok seorang Rasul yang digoibkan gitu. Digoibkan. Iya, dia dirahasiakan bahasanya. Jadi gitu. Jadi kalau contoh yang betul gimana? Kalau mau betul-betul bercerita nih ya tentang sosok seorang Imam Mahdi atau Al-Mahdi, seperti mana sahabat itu bercerita tentang Nabi. Misalnya gini, An Anas radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan gitu kan? Artinya si sahabat Abu Hurairah, sahabat Anas ini bertemu kepada Nabi. Nah, begitu juga. Kan kita nanti dalam bahasa Nabi berkata gitu kan. Apakah pernah orang berpikir sampai sejauh sekarang ini, yang udah di akhir zaman sekarang ini, yang orang tuh bercerita-cerita Mahdi berkata? Belum pernah dengar.
Belum pernah. Makanya berarti dia cerita dalam cerita. Contoh gini. Nabi mempunyai putri namanya Siti Fatimah. Taunya dari siapa? Dari sahabat. Istrinya bernama Siti Khadijah. Ada namanya Siti Aisyah gitu-gitu. Begitulah kalau orang yang mengenal kepada sosok pemimpin akhir zaman itu. Dia tahulah siapa istrinya, siapa anaknya, binatang peliharaannya, apa makanan kesukaannya. Kan belum ada itu. Masih membaca itu aja. Tapi orang yang tahu itu tidak bisa bercerita. Jadi itulah ceritanya jadi lawak-lawak ya kan. Yes, tapi memang begitu dia Bang Baim. Tunggulah dulu biar masuk dalam sejarah dulu. Karena jumlah orang akhir zaman itu memang sedikit, nggak banyak. Kalau banyak-banyak kali nanti nggak enak bagi-baginya katanya. Udahlah gitu aja ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi jelas ya? Jelas sekali. Oke. Jadi itu sanad ada dua. Sanad di awal sama sanad di akhir. Jadi kalau bersanad bagus. Mungkin itu aja ya teman-teman pemirsa. Ini Bang Baim datang dengan istrinya mau bertemu dengan saya. Katanya pan saya ini orang yang tidak ahli ilmu. Cuman karena namanya cerita-cerita ya apa yang diketahui itu yang disampaikan. Mungkin apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita di rumah. Teman-teman yang di lain yang mau bertemu juga dengan saya nggak apa-apa. Silakan aja. Nanti bisa kontak kita bicara-bicara santai. Tapi berbicara aja ya, jangan seperti yang pertemuan-pertemuan yang lain itu seperti berhujah, berdebat. Saya nggak suka itu. Kenapa? Nggak ada yang perlu diperdebatkan di sini. Kita hanya bercerita-cerita santai aja. Oke, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.